kamu jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan jangan lupa tekan tombol like and share serta komen di kolom komentar ya. Karena channel Andi Kredibilitas butuh dukungan dari kamu, karena kamu yang belum subscribe. Oke, begitu kredibilitas, sabar bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat, kembali lagi di channel Andi Kredibilitas yang selalu memberikan program kreatif dan inovatif dunia disabilitas. Kredibilitas, sabar bos. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah memasuki bulan puasa dan ini hari pertama kita berpuasa di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Alhamdulillah sampai dengan pagi ini, sampai dengan pukul berapa nih? Pukul 9.50 badan masih terasa fit, segar. Ya, segar. Tadi sahur sudah sih, alhamdulillah tadi sudah sahur. Kemudian beraktivitas belum normal sih ya, belum normal karena ini masih masih hari pertama, jadi mungkin hari kemarin kan libur memperingati hari raya Nyepi. Kemudian hari ini kegiatan seperti biasa namun tidak banyak dulu. Jadi lebih banyak untuk menikmati dulu puasa di hari pertama. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dalam keadaan sehat walafiat dan semoga saudara-saudara di sana juga mengalami hal yang sama, kondisi badan sehat, kemudian puasanya juga sampai tuntas nanti, kemudian rezekinya juga bertambah di bulan Ramadan ini, dan yang pasti diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Ini kita mau bercerita ya terkait beberapa peristiwa kemarin. Kira-kira berapa minggu yang lalu ya, 2 atau 3 minggu yang lalu insya Allah. Jadi memang kami dapat informasi bahwa di daerah Kecamatan Kerembangan ini ada disabilitas ya yang memang sedang berusaha untuk menafkahi dirinya sendiri tanpa merepotkan orang lain ataupun keluarganya. Dan alhamdulillah sebut saja namanya Mas Aan ya. Jadi Mas Aan ini alhamdulillah adalah saudara kita yang memiliki hambatan khusus cerebral palsy, dan dia ini sudah berdagang ya, sudah berdagang secara mandiri. Dia berdagang minuman kemasan botol. Salah satunya ada Teh Javana, kemudian ada Floridina, kemudian ada Milko. Insya Allah itu sih. Jadi tiga brand tadi saya sebutkan, kalau bisa mengendorse Mas Aan karena dia jualan itu setiap harinya. Nah kemudian ini kemarin pernah sih menyampaikan ke kami bahwa Mas Aan ini kepingin memiliki semacam ini loh, kualitas sebagai UMKM. Ya karena dia kan merasa bahwa dirinya ini juga berusaha, kemudian apalagi sekarang gencar-gencarnya UMKM itu sedang digalakkan dan mendapat prioritas dari pemerintah kota Surabaya. Nah ini kemudian beberapa waktu lalu itu Mas Aan ini sempat datang ke Kecamatan Kerembangan, namun masih belum mendapatkan jawaban. Dan alhamdulillah ketika kami bertemu dengan pihak kecamatan dan juga Mas Aan, akhirnya ketemu di situ solusinya. Jadi bahwa Mas Aan ini ingin memperoleh informasi lengkap terkait dengan UMKM dan e-pekan, karena Mas Aan ini juga ingin buka e-pekan, tetapi karena dia memang berdagangnya itu dengan cara kulaan ya, jadi kulaan bukan memproduksi sendiri, maka dia masuk ke dalam toko kelontong gitu loh ya. Jadi kemarin alhamdulillah dari pihak Kecamatan Kerembangan sudah sangat membantu, yaitu Bu Krisna, staf Kesra atau kalau tidak salah Bu Krisna, insya Allah Bu Krisna namanya, ini betul-betul memberikan informasi kepada kami dan juga Mas Aan terkait dengan apa itu UMKM, kemudian bagaimana cara memperoleh legalitas usaha dalam skala mikro ya, kemudian diterangkan juga UMKM dan juga toko kelontong,
dijelaskan, kemudian bagaimana cara membuat e-token dan itu melalui prosedur tahap-tahapan yang harus dilengkapi semuanya. Dan alhamdulillah semuanya sudah jelas terang benderang dan kemudian langsung ditindaklanjuti oleh Kecamatan Kerembangan. Nah, kemudian setelah itu Mas A juga telah dibukakan rekening Bank Jatim untuk memproses e-token gitu loh, ya. Jadi alhamdulillah ini yang memang kita butuhkan, ini yang memang kita harapkan dari saudara-saudara kita yang ASN gitu loh, di lingkungan Pemkot Surabaya. Kecepatan dan ketepatan waktu itu sangat warga butuhkan, ya, karena bukan harus harus ketemu dengan ini tidak gitu loh. Karena itu kita juga harus tahu bahwa warga yang datang itu berarti membutuhkan sesuatu yang cepat dan tepat gitu loh. Bukan membutuhkan informasi yang harus dilempar ke sana kemari sehingga nanti ujung-ujungnya harus datang bolak-balik. Nah itu apalagi Mas An ini seorang disabilitas cerebral palsy gitu. Dan dia harus berusaha untuk datang dengan semangatnya dia. Dia kepengen mandiri. Dan yang perlu kita garis bawahi bukan disabilitasnya. Karena kalau dari kami mengutamakan disabilitas itu bukan karena kasihan, tapi kami mengutamakan disabilitas karena semangat juangnya. Nah itu, jadi kami bukan mengistimewakan disabilitas, tapi kami ingin mengangkat disabilitas itu untuk bisa mandiri dan mempunyai jiwa-jiwa pejuang, mental yang kuat. Atas dasar itu maka kami bergerak untuk membantu Mas An sebagai fasilitator atau menyampaikan keinginan Mas An kepada Kecamatan Kerembangan, dan alhamdulillah Kecamatan Kerembangan betul-betul merespon dengan baik. Ini yang sangat luar biasa untuk Kecamatan Kerembangan. Jadi mungkin bisa jadi contoh di mana kecamatan lain-lainnya ketika warga kita datang itu berarti warga kita itu betul-betul bukan bermentor bagaimana, tetapi ada keluh kesah yang mau disampaikan ataupun apresiasi yang mau diberikan. Nah, sehingga para ASN atau para tenaga yang bekerja di lingkungan Pemkot Surabaya itu kalau bisa melayani mereka dengan baik. Jadi tidak malah diputar-putar, tidak malah diimbal-imbal atau dijanjikan, sehingga mereka harus datang kembali untuk kedua, tiga, bahkan keempat kali. Nah itu jangan sampai, karena memang sesuai dengan keinginan Bapak Wali Kota Surabaya, Pak Eri Cahyadi, urusan itu berhenti di kelurahan atau kecamatan. Sehingga dengan ketika begini, ketika semua tenaga kerja ini bergerak seperti cepat dan tepat seperti itu, maka insya Allah warga Surabaya akan merasa puas dengan kepemimpinan Pak Eri Cahyadi, akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh teman-teman ASN maupun tenaga outsourcing di lingkungan Pemkot Surabaya. Nah itu, karena memang begitu sifatnya. Ketika kita menjadi pelayan publik, ketika kita menjadi ASN, kita harus totalitas kepada masyarakat, ya, agar masyarakat merasa dirinya bangga dengan pelayanan yang ada di Kota Surabaya. Nah, untuk warga juga dan masyarakat juga harus paham juga, tidak boleh merasa dirinya ini sebagai raja ataupun aku pokoknya harus gini dan kudu ngene pokoknya, gak bisa. Ya. Jadi harus sama-sama memahami. Ya, artinya antara masyarakat dengan petugas itu harus saling memahami, gitu ya. Jadi masyarakat ini menyampaikan keluh kesahnya, kemudian petugas ini mencarikan solusinya, sehingga ketemulah suatu interaksi yang baik. Dan sebaliknya, warga masyarakat kalau sudah dibantu ya jangan diem aja, harus mengucapkan terima kasih, karena itu sudah wajib, gitu loh. Jadi bukan senaknya begini-begini, tidak boleh. Ketika sudah dibantu, maka sampaikan terima kasih, matur nuwun sangat sudah dibantu. Karena ucapan begitu saja teman-teman ASN ataupun petugas yang ada di lingkungan Pemkot Surabaya akan merasa bangga karena mereka bisa membantu panjenengan semua, gitu ya.
ketika ada interaksi yang baik antara masyarakat dengan petugas di lingkungan Pemkot Surabaya atau tenaga kerja ataupun ASN di Pemkot Surabaya, maka Surabaya pasti akan menjadi lebih nyaman, lebih indah, dan lebih tentram, berjalan dengan selaras. Nah, itu. Jadi terima kasih kepada Ibu Krisna, staf Kestra di Kecamatan Kerembangan, Surabaya. Panjenengan sangat membantu kami yang sedang berjuang untuk memberdayakan teman-teman disabilitas untuk menjadi pribadi yang mandiri. Sekian dari Andi Kedebelitas, Kecamatan Kerembangan. Hebat, Kedebelitas, sabar bos. Hati-hatian ya. Kedebelitas.